24 Juli 1911, seorang arkeolog Amerika, Hiram Bingham III, melihat reruntuhan Machu Picchu untuk pertama kalinya. Machu Picchu, sering juga disebut kota Inka yang hilang, adalah sebuah lokasi reruntuhan Inka kuno yang terletak di wilayah pegunungan pada ketinggian sekitar 2.300 meter di atas permukaan laut. Berada di atas lembah Urubamba di Peru, sekitar 70 km barat laut Cusco, diyakini sebagai tempat peristirahatan musim panas bagi para pemimpin Inka yang peradabannya hampir musnah oleh penjajah Spanyol pada abad ke-16. Selama ratusan tahun kemudian, keberadaannya menjadi rahasia yang hanya diketahui oleh para petani yang tinggal di wilayah tersebut. Petani itu menyebut gunung itu Machu Picchu yang berarti puncak tua dalam bahasa asli Quechua. Machu Picchu dinyatakan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO di 1983 dan merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia. Sejak itu, Machu Picchu menjadi objek wisata yang menarik bagi para turis lokal maupun asing. Hari ini, 45 tahun yang lalu, bayi tabung pertama di dunia lahir. Louis Joy Brown, bayi tabung pertama di dunia lahir, tepatnya 25 Juli 1978. Kelahiran Louis Brown dilakukan melalui prosedur in vitro fertilization atau IVF. Bayi tabung merupakan proses pembuahan sel telur yang dilakukan di luar tubuh. Prosesnya yaitu sel telur yang matang diambil dari indung telur dan dibuahi oleh sperma sang suami untuk membentuk embrio. Embrio hasil pembuahan sel telur dan sperma kemudian ditanamkan kembali ke dalam rahim ibu. Sebelum memutuskan untuk melakukan postur bayi tabung, Leslie Brown, sang ibu, mengalami infertilitas selama bertahun-tahun akibat saluran tuba yang tersumbat. Robert Edward dan Patrick Steptoe, sang dokter, dianggap sebagai pelopor bayi tabung IVF. Keduanya mendapatkan penghargaan Nobel untuk fisiologi atau kedokteran 2010. Saat ini sudah jutaan anak yang dilahirkan lewat program bayi tabung ini. Untuk kalian yang sedang berjuang garis 2, tetap berjuang, insya Allah ada jalan. Edward Theodore Gein atau Ed Gein, seorang pembunuh berantai yang menguliti jasad korbannya, berakhir pada 26 Juli 1984. Ed Gein dikenal juga sebagai perampok makam Plainfield, lahir dari seorang ayah pemabuk dan ibu yang memiliki sifat dominan. Pada November 1957, polisi menemukan tubuh pegawai toko yang hilang tanpa kepala, Bernice Worden, di rumah pertanian Gein. Setelah penyelidikan lebih lanjut, pihak berwenang menemukan kumpulan tengkorak manusia beserta furnitur dan pakaian, termasuk jas yang terbuat dari bagian tubuh dan kulit manusia. Dia telah menggali kuburan wanita yang baru saja dikuburkan, yang mengingatkannya pada ibunya. Penyelidik menemukan sisa-sisa 10 wanita di rumah Gein, tetapi dia akhirnya hanya dikaitkan dengan 2 pembunuhan, Bernice Worden dan Mary Hogan. Sejumlah karakter film seperti Norman Bates di Psycho, Texas Chainsaw Massacre, dan Silence of the Lambs juga terinspirasi dari kisah hidup sang pembunuh berantai ini. What's up, Doc? Mungkin kalian pernah mendengar kata ini. 27 Juli 1940, Bugs Bunny tampil di film resmi pertamanya dalam A Wild Hair. Bugs Bunny adalah sebuah karakter dari seri kartun Looney Tunes yang berasal dari Amerika Serikat. Dia digambarkan sebagai seekor kelinci yang memiliki akal yang banyak dan tidak gampang putus asa. Namun ia juga digambarkan jahil dan suka mengganggu orang lain kalau diusik terlebih dahulu. Sutradara Tex Avery dan animator Virgil Rose merancang ulang karakter untuk A Wild Hair. Bugs Bunny akan bersikap santai dalam perilakunya yang cerdas. Dia tidak menunjukkan rasa takut pada pemburu dan sentuhan-sentuhan kecil, seperti mengunyah wortel yang terinspirasi oleh Clark Gable yang menggigit wortel dalam It Happened One Night, yang akan menentukan kepribadiannya yang sombong dan percaya diri. Pada pemutaran A Wild Hair, reaksi penonton terhadap kalimat "What's up, Doc?" itu langsung menjadi kata ikonik dari Bugs Bunny. Hari Hepatitis Sedunia diperingati setiap tanggal 28 Juli. Hal ini berdasarkan hari lahir dari tokoh penemu virus sekaligus pengembang vaksin hepatitis B, Baruth Samuel Blumberg. Hepatitis sendiri merupakan sebuah penyakit di mana terjadi peradangan pada hati. Beberapa peradangan ini disebabkan oleh infeksi dari virus sehingga bersifat menular. Di samping itu, hepatitis dapat disebabkan oleh konsumsi alkohol, efek samping dari obat-obatan tertentu, ataupun penyakit autoimun. Sekitar 500 juta orang di seluruh dunia hidup dengan hepatitis B atau C. Jika tidak diobati dan tidak ditangani, hepatitis B atau C dapat menyebabkan kanker hati atau gagal hati. Sementara lebih banyak orang khawatir tertular AIDS daripada hepatitis. Kenyataannya adalah bahwa setiap tahun 1,5 juta orang di seluruh dunia meninggal akibat hepatitis B atau C. Lebih banyak daripada kematian akibat HIV/AIDS. Untuk itu, kita perlu menjaga diri akan hepatitis, salah satunya dengan vaksinasi. Pernah lihat lukisan terkenal ini? Ini? Atau ini?
Tapi lukisan ini merupakan lukisan ladang gandum di Auvers-les-Fourches, Prancis. Di sana pula Vincent van Gogh tertembak. Ada yang mengatakan bahwa Van Gogh menembak dirinya sendiri, tetapi ada juga yang mengatakan terbunuh dalam kecelakaan yang melibatkan dua bocah dan dia memilih melindungi mereka dengan mengaku menembak diri sendiri. Selama hidupnya, Van Gogh tidak pernah tenar, apalagi menjadi sosok terpandang dalam dunia seni abad ke-19. Di masa mudanya, Van Gogh seringkali menukar karyanya dengan makanan atau alat-alat melukis. Tanda-tanda ketenaran luar biasa baru terlihat pada 1890, tahun di mana ia tutup usia akibat tembakan itu. Master lukisan termasyhur asal Belanda ini meninggal pada 29 Juli 1890 pada usia baru mencapai 37 tahun. Hari Persahabatan setiap tanggal 30 Juli. Persahabatan adalah ikatan yang indah, yang tanpanya hidup terasa membosankan dan tidak menyenangkan. Hari Persahabatan sedunia ini dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1997 dengan Paraguay sebagai negara pertama yang merayakan hari ini. Membangun persahabatan itu lebih dari sekedar berbagi waktu, karakteristik, atau sifat favorit dari masa lalu dengan orang atau kelompok lain. Menurut penelitian, 22% orang yang hidup lebih lama jika mereka memiliki jaringan pertemanan yang dekat. Sesuai dengan hadis Rasulullah, barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka hendaklah bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahmi. Dan 36% orang yang berhenti dari suatu kebiasaan buruk ataupun baik jika teman-teman mereka juga menghentikannya. Karenanya persahabatan membutuhkan empati tanpa pamrih dan bersyukur memiliki sahabat. Share ke sahabat kalian. 31 Juli, hari terakhir di bulan ke-7. Hari ini Harry Potter yang lahir 31 Juli 1980 adalah seorang karakter penyihir fiktif yang merupakan protagonis dalam serial novel fantasi dan sihir. Uniknya, tanggal 31 Juli ini juga tanggal lahir pengarangnya. J.K. Rowling menyusun ide Harry Potter pada tahun 1990 ketika ia sedang menunggu dalam perjalanan kereta api yang tertunda selama 4 jam dari Manchester ke London. Pikirannya tiba-tiba dibanjiri ide tentang seorang anak laki-laki yang bersekolah di sekolah sihir. Selama 5 tahun, ia memetakan ke-7 buku dari seri tersebut. Novel pertamanya, Harry Potter dan Batu Bertuah, dirilis pada 1997 dengan latar belakang cerita yang terjadi pada tahun 1991. Jadi cerita Harry Potter ini seolah terjadi setelah peristiwa relikui kematian setelah Harry Potter memenangkan perang Hogwarts. J.K. Rowling telah menerima banyak penghargaan bergengsi dan juga dipuji karena membangkitkan kembali minat membaca di kalangan anak muda. Happy birthday!